Ayah dan ibu jelas adalah rubah putih yang mulia, tetapi ketika aku lahir, aku adalah rubah berbulu campuran. Ibu ketakutan hingga wajahnya pucat, buru-buru menggunakan ilmu rahasia ribuan tahun untuk mewarnai buluku menjadi ungu. Sejak itu, aku tumbuh dalam kasih sayang ayah. Bahkan pada hari dewasaku, dia mencarikan aku pria terbaik di suku, Xuanyuan, sebagai suami. Namun siapa sangka, setelah menikah, aku melahirkan seekor rubah berbulu campuran yang paling rendah, sedangkan kakakku yang merupakan rubah abu-abu kelas rendah, justru melahirkan rubah ungu yang langka. Suamiku sangat marah, dia memasukkan aku dan anakku ke dalam wajan minyak, dan menjadikannya sepiring daging rubah goreng yang harum. Saat membuka mata lagi, aku ternyata kembali ke hari ketika aku dan kakak memilih suami. Namun suamiku tetap memilih kakakku. Saat itulah aku baru tahu bahwa dia juga terlahir kembali. Hanya saja aku tertawa dingin dalam hati. Bagaimana mungkin suami dengan bulu campuran yang dipertahankan dengan kekuatan spiritual bisa melahirkan rubah tingkat tinggi? Di dalam hierarki ketat suku rubah, terdapat 7 tingkatan, dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu Xuan, putih, ungu, hijau, abu-abu, biru, dan yang paling rendah adalah rubah berbulu campuran yang dibenci semua orang. Rubah Xuan telah menjadi legenda karena tidak lahir selama 1000 tahun, dan rubah putih juga jarang ditemui dalam 100 tahun. Ayahku sebagai pemimpin suku rubah adalah satu-satunya rubah putih saat ini. Dia sangat berharap aku bisa bersatu dengan rubah jantan tertinggi, melahirkan kebanggaan berikutnya bagi suku rubah. Hari ini, pemilihan suami diadakan untuk tujuan ini. Di antara generasi muda, pria rubah paling terhormat adalah suamiku di kehidupan sebelumnya, Xuanyuan. Saat aku membuka mata, aku melihat dia menatapku dengan penuh ejekan. Barusan ayahku sudah memilihnya untukku, mengatakan bahwa Putri Yuero memiliki status yang tinggi, sangat cocok untukmu, dan aku telah memutuskan pernikahan kalian berdua. Namun, Xuanyuan membungkuk sedikit kepada ayah raja dan berkata, "Raja Rubah, saya tidak ingin menikahi Putri Yuero. Yang saya minta untuk dinikahi adalah putri kedua Anda, Ruyan." Begitu kata-kata ini keluar, aula langsung menjadi sunyi senyap. Rubah-rubah lainnya membelalakkan mata. Ruyan awalnya tertegun, lalu wajahnya penuh kegembiraan, memandangku dengan bangga. Saya tertawa dingin dalam hati. Saya adalah keturunan dari permaisuri utama suku rubah, darah murni, selalu menjadi pusat perhatian. Sedangkan Ruyan hanyalah putri yang lahir dari hubungan ayah dengan rubah biru dari kalangan rakyat biasa. Meskipun memiliki darah ayah, dia tetap hanya rubah abu-abu. Pria dari keluarga besar tidak tertarik padanya, dan dia meremehkan orang biasa. Kakak-kakak saya yang lain sudah menikah dan punya anak, hanya dia yang belum menikah. Xuanyuan berani-beraninya menolak ayah secara terbuka. Ayah menahan amarahnya dan menasihati, "Kamu adalah pemimpin di antara kaum rubah. Bagaimana bisa hanya memikirkan urusan cinta? Melahirkan rubah ungu adalah misi kalian. Lagi pula, putriku Yuero memiliki darah paling mulia di antara para wanita. Mengapa kamu tidak menyukainya?" "Raja rubah, bukan saya tidak ingin memilih Yuero, tetapi dia sengaja menyembunyikan dan menipu orang lain. Dia sama sekali bukan rubah ungu yang mulia, melainkan rubah berbulu campuran." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Aku menggigit gigi. Sudah tahu dia akan mengungkit masalah ini. Kemarahan ayah menerpa. Semua orang ketakutan dan berlutut. "Xuanyuan, tahukah kamu apa hukuman memfitnah putri?" Xuanyuan tetap tidak gentar, memandangku dengan meremehkan. Selama Putri Yuero menunjukkan wujud aslinya, rumor akan terbukti salah. Pelayanku cemas hingga suaranya bergetar, berkata, "Putri, cepat tunjukkan wujud asli Anda padanya. Bagaimana mungkin Anda adalah rubah berbulu campuran?" Aku melihat Xuanyuan dengan sikap percaya diri dan sombong, mengepakkan tangan erat-erat. Di kehidupan sebelumnya, setelah melahirkan anak, dia mengubah rubah ungu yang selalu diinginkannya menjadi rubah berbulu campuran, lalu menggunakan semua sihir untuk merusak intiku, memaksaku menunjukkan wujud asliku. Saat ini, ayah menatapku dengan mata penuh kekecewaan dan berkata, "Masih menunggu apa? Cepat tunjukkan wujud aslimu. Kalau tidak, di mana kau letakkan mukaku?" Nah, ayah adalah rubah putih yang langka dalam 100 tahun, tidak peduli dengan siapa dia bersatu, seharusnya tidak melahirkan rubah berbulu campuran yang rendah. Ayah dan ibu selamanya saling mencintai. Ketika ibu melahirkanku dulu, dia mengalami kesulitan. Sejak itu ayah menganggapku sebagai harta berharga. Sebelum meninggal, ibu mengatakan bahwa aku adalah rubah ungu dan tidak pernah ada yang meragukannya. Saya menundukkan kepala dan terdiam, perlahan mengucapkan beberapa kata. "Saya memang bukan rubah ungu." Ayah menahan amarahnya, berkata, "Baiklah Xuanyuan, aku akan memberimu pernikahan dengan Ruyan. Jika tidak ada hal lain, bubar saja." Xuanyuan melirik saya dengan ekspresi menonton pertunjukan, lalu perlahan pergi. Akhirnya di aula hanya tersisa aku dan ayah. Dia tiba-tiba memuntahkan darah segar. Putri Yuero tidak terampuni, masukkan ke penjara langit. Aku sebenarnya ingin menjelaskan, meskipun aku bukan rubah ungu, aku juga bukan rubah biasa.
Bulu-buluku berwarna putih bercampur merah, seolah-olah seluruh tubuhku dikelilingi api. Namun dari awal hingga akhir, dia tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Dia tidak percaya padaku, bahkan tidak percaya pada ibu sendiri yang meninggal saat melahirkan anaknya. Aku harus melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Aku berlutut di tanah dan berkata, anak ini bersalah lebih dulu, mohon diizinkan pergi ke tempat yang sangat dingin sebagai persembahan, untuk menghormati Dewa Rubah. Klan rubah semakin merosot selama ratusan tahun. Rubah tingkat tinggi semakin sedikit untuk melanjutkan garis keturunan. Setiap 100 tahun sekali akan dipilih gadis muda untuk dipersembahkan kepada Dewa Rubah demi memohon berkah perlindungan. Sekarang saya dalam situasi sulit. Ini adalah harapan terakhir saya. Ibu sendiri pernah meninggalkan pesan terakhir untukku. Dia mengatakan bahwa identitasku istimewa. Jika perlu pergilah ke tempat yang sangat dingin untuk mencari Dewa Rubah. Keberuntunganku ada di sana. Ayah raja mendengar permohonanku, menatapku dengan tajam. Akhirnya ketika Ryan mendengar bahwa aku ingin menghancurkan diriku sendiri, dia memohon kepada ayah di telinganya, dan ayah akhirnya setuju. Aku tahu dia tidak benar-benar ingin membantuku, lebih banyak karena ingin melihatku dipermalukan saja. Aku mengikuti pelayan kembali untuk membereskan barang-barang, namun Ryan tidak sabar untuk memamerkan di depanku. Dia mengenakan pakaian mewah yang belum pernah dipakainya, wajahnya penuh dengan riasan. Kini dia benar-benar bersinar. Ryan memandangku dengan hina. Tidak pernah terpikirkan bahwa putri Yuero yang selalu tinggi dan agung, ternyata hanyalah rubah berbulu campuran yang bahkan dibenci oleh rakyat biasa. Meskipun pergi untuk berkorban, bagaimana mungkin Tuan Dewa Rubah akan menyukaimu? Tidak seperti aku, sekarang sudah diperhatikan oleh Xuan Yuan, yang merupakan pria idaman semua wanita di suku rubah. Pelayananku tidak tahan dan berkata, beberapa hari yang lalu Putri Ruin masih meminta putriku untuk membantumu mencari jodoh yang baik. Mengapa sekarang berubah begitu cepat? Wajah Ryan berubah, lalu dia langsung menampar pelayan saya dengan keras. Saya baru saja ingin membalas, tetapi tiba-tiba terkena kekuatan yang membuat saya jatuh ke tanah. Ketika saya mendongak, Xuan Yuan sedang berdiri di pintu melihat saya. Ryan memikul tanggung jawab keluarga, harus membesarkan rubah putih dengan saya. Kau ini rubah campuran yang hina. Kenapa belum mati juga? Aku tertawa keras. Di sana aku doakan kalian melahirkan seekor rubah putih. Namun aku tahu dalam hati, mereka tidak akan bisa melahirkan. Satu rubah abu-abu, satu campuran. Paling-paling melahirkan campuran berikutnya. Apalagi Xuan Yuan demi mempertahankan warna bulu. Tenaga dalamnya sudah lama berkurang. Mungkin sulit untuk memiliki anak. Penderitaan saya di kehidupan sebelumnya. Ryan, kamu harus menikmatinya perlahan. Di kehidupan sebelumnya, rasa sakitku seperti asap yang harus kamu nikmati perlahan. Aku meninggalkan istana di tengah ejekan semua orang. Sihirku disegel oleh ayahku, hanya bisa membiarkan mereka menghina. Untungnya, setengah bulan kemudian, aku berhasil tiba di kuil di tanah yang sangat dingin. Malam pertama, semua orang dengan antusias menunggu kedatangan Dewa Rubah. Hingga tengah malam, seorang pria dengan wajah kotor dan kaki kiri cacat masuk dengan terhuyung-huyung. Awalnya semua orang ketakutan, lalu mengusirnya keluar. Hanya aku yang memperhatikan meskipun kaki kirinya cacat. Dia tetap lincah, pasti bukan orang biasa. Jadi saya memanfaatkan kekacauan untuk lari keluar, memanggil pria itu, dan melihat dia menoleh sambil tersenyum tipis kepada saya. Lalu saya kehilangan kesadaran. Ketika terbangun keesokan harinya, saya merasa seluruh tubuh sakit. Ada tanda aneh di pergelangan tangan saya. Dan semua orang di kuil sudah menghilang. Saya hanya bisa kembali ke istana dengan mengandalkan ingatan. Saya baru sampai di pintu gerbang istana. Semua orang panik, karena sejak zaman dahulu tidak ada satu orang pun yang bisa kembali hidup-hidup. Namun sekarang saya bisa kembali hidup-hidup. Bagi mereka, ini bukan pertanda baik atau buruk. Orang-orang kerajaan memaki saya sebagai buronan, tidak peduli dengan keselamatan suku rubah. Bagaimanapun saya menjelaskan tidak ada gunanya. Akhirnya mereka menemukan cara, ingin membakar saya dengan api besar di depan kuil, untuk menunjukkan rasa hormat kepada Dewa Rubah. Aku menangis memohon kepada ayah raja. Aku bilang aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku benar-benar tidak kabur diam-diam. Tapi ayah raja dengan wajah dingin berkata, lihatlah betapa banyak hal yang telah kau lakukan yang mempermalukanku. Di samping Xuan Yuan menopang Ryan yang sedang hamil, keduanya menonton pertunjukan buruku. Tiba-tiba api menyala di tubuhku. Aku hampir pingsan karena ketakutan. Namun setelah beberapa saat, aku menyadari bahwa api itu sama sekali tidak melukaiku. Tanda di pergelangan tanganku berkilau samar. Seperti asap melihat aku baik-baik saja, langsung melompat keluar untuk menghina aku. Yuero, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu licik? Semua orang segera sadar. Kepala pendeta keluar dengan berpura-pura misterius. Mungkin karena Yuero terlalu hina, Dewa Rubah membencinya, sehingga tidak mau menyakitinya. Dewa Rubah yang penuh belas kasih, biarkan dia pergi.
Sang pendeta agung memanggil tabib untuk memeriksaku, tetapi begitu tabib selesai memeriksa nadi, dia mengungkapkan sebuah rahasia besar. Pendeta agung memanggil tabib untuk memeriksa saya, tetapi begitu tabib selesai memeriksa nadi, dia mengungkapkan sebuah rahasia besar. Ternyata Yuero sedang hamil. Wajah ayah semakin suram dan kejam. Yuero, cepat berlutut, jika kamu kembali menyinggung Dewa Rubah, hari ini aku akan menyingkirkan ancaman bagi rakyat. Xuan Yuan akhirnya menunggu kesempatan, tetapi meskipun menggunakan seluruh kemampuannya, dia tidak bisa melukaiku. Ruyan juga tidak sabar maju, dia menampar wajahku. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Seorang putri yang terhormat belum menikah, sudah melakukan hal yang memalukan dengan orang lain. Saya perhatikan saat Ruyan menampar saya, dia tidak memiliki sedikit pun kekuatan sihir. Tampaknya Xuan Yuan masih memilih jalan yang sama seperti kehidupan sebelumnya. Ada yang menghasut di samping. Di tempat yang sangat dingin ini banyak makhluk aneh. Mungkin sang putri bahkan tidak tahu dia mengandung sesuatu. Saya ditinggalkan oleh semua orang. Berbagai kata-kata kotor menghampiri saya, bahkan ada yang menggoda saya di depan ayah raja. Akhirnya semua orang tidak berdaya, hanya bisa mengirimku kembali ke istana untuk dikurung. Namun, tidak beberapa hari kemudian, ternyata ada yang datang melamarku, putri yang dicaci maki oleh banyak orang. Ruyan dengan tidak sabar berlari ke istanaku, mulutnya hampir menyentuh telinga. Tidak disangka, adik perempuan punya reputasi seburuk ini, masih ada yang mau mengambil beban ini. Tapi aku dengar dia adalah orang jelek yang pincang. Hahaha, pelayan di sampingnya juga ikut menimpali. Pincang dan jelek, benar-benar cocok untuk putri. Wajahku tanpa marah, sambil tersenyum aku menjawab, terima kasih kakak atas pengingatnya. Aku malah merasa meskipun dia pincang, tetap lebih baik daripada Xuan Yuan. Ternyata pria yang berpakaian compang-camping dan bahkan berjalan terpincang-pincang itu adalah pria yang saya lihat di luar kuil hari itu. Ayahanda untuk mempermalukan saya, langsung menyetujui pernikahan ini. Dia langsung tinggal di istana saya. Saya terlalu banyak bertanya-tanya. Akhirnya saya bertanya apakah Handa adalah Dewa Rubah. Dia ketakutan dan segera menutup mulutku. Aku hanyalah seekor rubah berbulu campuran biasa di kuil. Bagaimana bisa dikaitkan dengan Dewa Rubah? Kamu terlalu memujiku. Aku bertanya lagi tentang anak dalam perutku ini. Dia dengan tenang menjawab bahwa itu tentu saja miliknya. Dia tampak tidak menunjukkan keanehan, tapi aku sama sekali tidak percaya. Selama aku dan Ruyan hamil, banyak fenomena aneh terjadi di istana. Tanah yang tadinya tandus tiba-tiba ditumbuhi tanaman lebat, banyak binatang kecil menjadi memiliki kecerdasan, berubah menjadi manusia. Pendeta Agung segera meramal, mengatakan bahwa akan ada kejadian baik dalam waktu dekat. Xuan Yuan sangat gembira, pastilah anak dalam kandungan Ruyan, pasti akan menjadi kebanggaan masa depan suku Rubah. Ruyan dengan wajah penuh kebanggaan, memanfaatkan kesempatan untuk manja kepada ayah. Ayah, sekarang aku sangat berharga, ingin meminta hadiah, biarkan kakak melayani di sisiku. Aku dengan tegas menolak untuk bersama mereka suami istri, tetapi ayah mengancam dengan nyawa anak dalam kandunganku. Jika kamu tidak pergi, maka anak campuran yang kamu lahirkan akan aku lempar untuk memberi makan anjing. Juga suamimu yang pincang itu, akan aku suruh orang untuk memukulnya sampai mati. Demi anak dan suami, saya terpaksa pergi ke istana Ruyan. Suatu hari, saya tertidur dengan lemas, merasa tubuh tidak bertenaga, seolah-olah tidak bisa bangun. Tiba-tiba, tanda di pergelangan tangan saya berkilau beberapa kali. Saya berusaha bangkit dan melihat Xuan Yuan tergeletak di tanah, muntah darah segar. Ternyata mereka punya rencana ini, mengeluh bahwa kekuatan spiritual saya tidak berhasil. Xuan Yuan marah dan memaki, kamu wanita hina, yang di dalam perutmu juga sampah. Dia pergi dengan marah. Pada saat itu, aku melihat sekilas wujud aslinya. Ternyata seperti yang kuduga, dia sebenarnya adalah seekor rubah abu-abu. Hari itu, aku mengikuti Ruyan kembali ke rumah Xuan Yuan. Siang harinya aku melihat Xuan Yuan dengan wajah pucat, berlari dengan mencurigakan ke satu arah. Setelah memastikan tidak ada orang, dia merasa lega, memutar sebuah mekanisme di belakang pohon, lalu melompat ke bawah. Sore itu, aku melihat Xuan Yuan dengan wajah pucat, berlari dengan mencurigakan ke satu arah. Setelah memastikan tidak ada orang, dia merasa lega, memutar sesuatu di belakang pohon, lalu melompat ke bawah. Setelah dia keluar, aku diam-diam meniru gerakannya memutar mekanisme itu, dan setelah turun, aku melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Pada hari itu, hampir semua wanita yang pergi bersamaku ke tempat yang sangat dingin tergeletak di tanah, dan ada tulang belulang di mana-mana. Mereka tampak sangat lelah, banyak yang rambutnya sudah memutih. Hanya beberapa rubah dengan tingkat yang lebih tinggi perutnya sudah sedikit membuncit. Aku sangat terkejut, menarik napas dingin. Hari itu, wanita yang paling menghina saya datang memohon, "Putri, tolong selamatkan saya.
Sampai keluar dari istana bawah tanah, saya masih merasa semuanya tidak nyata. Di kehidupan sebelumnya, saya sudah lama menjadi istri Xuan Yuan, namun tidak tahu dia melakukan hal sekejam ini. Tapi saya tahu, sekarang belum waktunya, hanya bisa menahan diri dulu. Pada saat itu, energi spiritual di sekitar saya tiba-tiba menjadi lebih padat. Cahaya merah di langit perlahan diserap olehnya. Energi spiritual merah semakin padat. Ayah tiba-tiba berseru kaget. Apakah itu rubah merah? Hatiku bergetar hebat, dan aku menoleh untuk melihat suamiku di samping yang tampaknya tidak terkejut sama sekali. Hingga bola merah itu menjadi setinggi beberapa lantai, tiba-tiba meledak, dan energi spiritual menyebar, masuk ke dalam tubuh setiap orang, menyuburkan kami. Aku berusaha membuka mata, melihat rubah kecil yang terbungkus dalam kekuatan spiritual. Seluruh tubuhnya merah menyala, bulunya berkilau, seperti bola api yang melayang, perlahan mendekati semua orang. Ayah berjalan ke depan semua orang, membungkuk dan bersujud. Rubah merah kembali. Ini adalah pertanda kemakmuran bagi suku rubah kita. Anggota suku lainnya segera ikut bersujud. Rubah merah muncul. Suku kita makmur. Si kecil rubah tiba-tiba melompat ke arahku. Ekornya bergoyang-goyang, menggesekkan tubuhnya padaku beberapa kali, lalu memanggilku ibu dengan suara manis. Tekanan di tubuhnya perlahan menghilang, seperti anak biasa yang bergerak di tubuhku. Matanya bersinar, tiba-tiba melompat ke arahku. Akulah ibumu, inilah anakku. Namun sebelum dia menyentuhku, dia terpental 10 meter jauhnya oleh anakku, jatuh dan memuntahkan darah. Aku juga sedikit terkejut, tidak menyangka anak yang baru lahir memiliki kekuatan seperti itu. Xuan Yuan masih tidak percaya, bagaimana mungkin kalian seekor rubah berbulu campuran, seekor rubah pincang, bagaimana mungkin melahirkan rubah merah? Jangan-jangan kau mewarnainya, berpura-pura. Mendengar kata-kata Xuan Yuan, rubah peri menjadi tertarik, mendekati kami. Putri Yuero, bisakah Anda menunjukkan wujud asli Anda agar saya bisa melihatnya? Saya mengangguk, hari ini sudah saya tunggu terlalu lama. Saya menggunakan kekuatan sihir, menampilkan wujud asli saya. Bulu putih salju terlihat di depan semua orang, namun di alis dan mata saya masih ada sedikit api, memancarkan cahaya merah. Setelah terdiam selama 1 detik, Foshan dengan terkejut berkata, "Ini adalah rubah api. Kalian semua benar-benar tidak tahu apa-apa. Rubah api adalah keberadaan paling ajaib dalam suku rubah. Seluruh tubuhnya putih salju, namun memiliki ciri khas rubah merah. Ini adalah sesuatu yang sangat langka." Setelah Foshan selesai berbicara, semua orang terkejut, dan ayah raja bahkan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Wajah Xuan Yuan menjadi terdistorsi. Bagaimana mungkin? Jika kamu begitu mulia, bagaimana mungkin di kehidupan sebelumnya kamu melahirkan seekor rubah berbulu campuran untukku? Aku tertawa sambil mengungkapkan kebenaran. Kamu yang paling mulia di antara para pendatang baru di suku rubah. Sebenarnya bukanlah rubah ungu. Kamu adalah rubah berbulu campuran. Kamu bergantung pada menyerap inti dalam orang lain untuk mempertahankan penampilanmu yang berkilau. Aku di kehidupan sebelumnya dan Ruyan di kehidupan ini telah sangat dirugikan olehmu. Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kamu bergantung pada inti orang lain untuk bertahan hidup. Darahmu sudah tercemar. Begitu seorang wanita mengandung anakmu, dia akan terus-menerus diserap kekuatan spiritual dan kehidupannya. Di kehidupan sebelumnya, setelah saya hamil, kekuatan spiritual saya menghilang dengan sangat cepat. Bahkan di usia muda saya sudah sangat tua. Sekarang, Ruyan lebih parah. Dia awalnya hanya seekor rubah hijau, tidak bisa menyediakan begitu banyak energi, tentu saja lebih menderita. Dan karena kekuatan spiritualnya tidak cukup, anak yang dilahirkan juga cacat. Xuan Yuan sepertinya teringat sesuatu, menunjuk suami saya sambil berteriak, lalu dia itu apa? Kamu adalah rubah api. Dia pasti hanya rubah berbulu campuran. Kamu memilih pria yang jauh lebih buruk daripada aku dalam hidup ini. Dewa rubah berjalan ke depan suamiku. Tolong tunjukkan wujud aslimu juga. Suamiku menatapku sambil tersenyum, berdiri di tempat. Kekuatan spiritual mengelilingi. Wujud asli perlahan muncul. Pada saat itu, mataku terbelalak. Wujud asli suamiku sangat besar, beberapa kali lebih besar dari ayahku. Dia dan anakku sama, seluruh tubuhnya berwarna merah, bulunya berkilau dan murni. Yang paling utama adalah, di belakangnya ada 9 ekor besar yang bergoyang. Rubah merah berekor 9. Di benak setiap orang hanya ada 2 kata, Dewa Rubah. Orang-orang yang sadar sudah berteriak panik, yang lainnya juga berlutut di tanah. Karena tekanan dari tubuh suamiku terlalu kuat, mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Tak lama kemudian, suamiku kembali ke bentuk manusia, sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tampan dan penuh ketegasan. Suamiku tersenyum padaku, selalu menyembunyikannya dari istriku. Semoga kamu tidak menyalahkanku. Kemudian menjelaskan kepada saya, anak yang kamu kandung membutuhkan terlalu banyak energi spiritual.
Setiap malam saya harus terus-menerus memberikannya kepadamu. Jika saat itu saya mengungkapkan identitas saya, dan orang lain iri lalu mencelakai kamu, saya khawatir tidak bisa melindungimu. Suami hanya melirik ke arah Xuan Yuan, dan Xuan Yuan tiba-tiba menjerit kesakitan. Wujud aslinya langsung terlihat di depan semua orang. Seperti yang diduga, itu adalah seekor rubah berbulu campuran, dan rubah kecil yang cacat milik Ruyan saat ini sedang berbaring di atas tubuh Ruyan, menyedot kehidupannya, bahkan mulai menggigit daging dan darahnya, sambil bergumam, "Ibu, aku sangat lapar." Ruyan tidak berdaya melawan, akhirnya disiksa hingga mati oleh rubah kecil itu. Rubah kecil berbulu campuran itu kekurangan kekuatan spiritual dan masih ingin mencari orang lain sebagai pengganti. Suamiku langsung mengurungnya, membiarkannya mati dengan sendirinya. Xuan Yuan berubah, bentuk rubahnya tetap gelisah. Dia tiba-tiba berlari ke sini, tetapi terpental oleh kekuatan, terluka parah. Dia terbaring di tanah. Aku hanya mendengar suara penyesalannya. Jika ada kesempatan lagi, aku pasti bisa membuat pilihan yang tepat. Aku menggelengkan kepala dengan putus asa. Kesalahan Xuan Yuan sangat berat, menyebabkan kematian banyak anggota suku. Dosanya tidak terampuni. Aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Aku membawa semua orang menuju istana bawah tanah Xuan Yuan. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali aku datang. Meskipun aku pernah melihat pemandangan bawah tanah, saat melihatnya lagi, pupil mataku tetap menyempit. Banyak gadis muda berubah menjadi berambut putih, dan gadis-gadis yang telah melahirkan seperti Ruyan disiksa hingga mati. Dalam sekejap, tangisan terdengar di mana-mana. Orang tua dari gadis-gadis itu memeluk anak-anak mereka sambil menangis. Semua kebenaran terungkap. Keluarga Xuan Yuan menggunakan ilmu terlarang. Mereka membujuk ayah raja untuk mengirim gadis-gadis itu sebagai persembahan, tetapi diam-diam memindahkan mereka ke istana bawah tanah. Perempuan yang jelek dan rendah digunakan untuk menambah kekuatan spiritual Xuan Yuan, sedangkan yang cantik digunakan untuk melahirkan keturunan. Xuan Yuan membuat gadis-gadis ini melahirkan entah berapa banyak monster. Suamiku menggerakkan tangannya, dan kehidupan para perempuan yang masih hidup perlahan pulih. Suamiku memandang Xuan Yuan dengan penuh kebencian. Jari-jarinya dengan lembut menjentik. Xuan Yuan pun menangis kesakitan. Jiwanya dihancurkan. Para korban berbondong-bondong menyerbu, menggunakan segala cara untuk menyiksanya. Akhirnya dia mati di sana dengan tubuh yang hancur. Ayah melihat semua ini, tiba-tiba menangis dengan penuh penyesalan, berkata kepada saya bahwa ini adalah kesalahan ayah, percaya pada desas-desus orang lain, dan salah menuduhmu. Mulai sekarang kita sekeluarga akan bersama-sama dengan baik. Pemimpin suku rubah yang mampu akan menggantikan. Sekarang rubah merah dan rubah api telah lahir, mungkin ayah harus turun tahta. Dia terdiam, tetapi saya masih melihat ketidakrelaan di matanya. Ayah masih bisa tinggal di samping kalian, kan? Aku tahu sejak kecil kau selalu berbakti. Aku tersenyum tipis ketika orang lain memfitnahku. Ayah tidak pernah memberiku kesempatan untuk membela diri. Kemudian berkali-kali ingin membunuhku. Hubungan ayah dan anak kita sudah lama putus. Ayah tidak pernah memberi saya kesempatan untuk membela diri, kemudian berulang kali ingin membunuh saya. Hubungan ayah dan anak kami sudah lama putus. Suami saya adalah dewa rubah, tidak bisa campur tangan dalam urusan duniawi, dan anak kami masih dalam gedongan. Jadi akhirnya saya yang naik takhta. Saat itulah saya baru tahu, ternyata ibu saya sebenarnya adalah rubah kecil dari surga. Karena jatuh cinta pada ayah di dunia, dia rela melepaskan segalanya dan menjadi rubah biasa. Sepertinya dia sudah menduga bahwa identitasku akan membawa bencana. Jadi dia meninggalkan pesan terakhir untuk menyelamatkanku. Suamiku mengatakan bahwa ibu sudah bereinkarnasi. Rahasia langit tidak boleh diungkapkan, tidak bisa diberitahukan padaku. Tetapi aku tahu bahwa dia sekarang bahagia dan sehat. Itu sudah cukup bagiku. Untuk mengurangi diskriminasi terhadap bulu, saya mendirikan sekolah, membiarkan yang unggul mengajar yang lain berlatih sihir, dan menghapus aturan suku yang membagi tingkat berdasarkan warna bulu. Sihir yang digunakan Xuan Yuan sebelumnya adalah sihir terlarang. Dia dan keluarganya telah menyakiti terlalu banyak orang karena keserakahan pribadi. Mereka semua berdosa berat dan dijatuhi hukuman mati. Jiwa mereka hancur. Ayah diusir oleh saya. Dalam pelariannya ke tempat yang dingin, dia dipukuli sampai mati oleh sekelompok rubah berbulu campuran. Di bawah pengelolaan saya, suku rubah semakin makmur, kemudian digantikan oleh putra saya, Wen Xuan, yang kemampuannya lebih hebat dari saya. Istri tercintanya juga melahirkan beberapa anak untuknya. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Saya dan suami diam-diam meninggalkan suku rubah pada suatu pagi. Dewa rubah tidak bisa tinggal lama di dunia, dan selama masa pemerintahan saya telah melakukan banyak kebajikan, sehingga saya diberi hak untuk menjadi dewa, lalu pergi ke surga bersamanya. Setelah itu, selama ribuan tahun, suku rubah makmur dan berkembang, banyak bakat muncul. Kisah saya dan suami menjadi legenda abadi.